Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Jadi lagunya masih semangat? Masih. Apalagi tadi sudah dapat materi dari Bu Rani, Dato, materi tentang multimedia di. Kalau saya ini materi yang telah lama berlalu waktu kalian masih semester 1, semoga tidak ada trauma di sini lihat materi ini. Jadi materi ini untuk mata kuliah matematika diskrit sebenarnya. Di pertemuan kedua, materi yang paling pertama itu namanya logika matematika. Jadi matematika diskrit secara keseluruhan itu kita sebenarnya diajar tidak terlalu rumus itu belakangan. Yang penting bagaimana kalian cara berpikirnya bagus ke belakang gitu. Bagaimana bisa kalian memahami satu permasalahan terus dipindahkan ke matematikanya, istilahnya dibuatkan simbol-simbol matematikanya, kalian pindahkan ke pakai lambang irisan gabungan, kapan pakai rumus irisan gabungan, itu semuanya intinya di matematika diskrit secara keseluruhan. Kalau untuk logika matematika dia lebih ke bagaimana kita menarik kesimpulan, tapi dia berdasarkan aturan matematika. Tidak langsung ambil kesimpulan, tidak ada angin, tidak ada hujan, terus bilang Ibu Nurul itu sekte dong, padahal tidak pernah ketemu apa omong, tidak bisa begitu. Jadi, nah kalau di logika matematika juga begitu. Kalau di logika matematika tujuan pembelajarannya itu mahasiswa mampu menarik kesimpulan dari argumen yang berhubungan dengan permasalahan keseharian. Subjek PMK-nya sama sih. Materi yang paling pertama di logika matematika itu ada proposisi. Nah, proposisi itu adalah kalimat yang ada nilai benarnya atau salah, tapi tidak boleh keduanya. Tidak boleh keduanya maksudnya tidak boleh Kia jawab benar, Patul jawab salah. Harus sama-sama bisa menjawab benar, harus sama-sama bisa menjawab salah. Contohnya proposisi, Makassar adalah ibu kota Indonesia, benar atau salah? Salah. Atau kenapa? Yang benar apa? Oke, jadi kenapa kan aku dengar jawabannya berarti karena tahu apa ibu kotanya Indonesia? Oke, jadi salah karena yang betul adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. 2 tambah 3 sama dengan 5? Benar, bernilai benar. Gitu sih. Kenapa ini enggak ada susah? Nah, contoh yang bukan proposisi, mahasiswi itu berparas cantik. Kenapa bukan proposisi? Karena tiap orang definisi cantiknya itu beda-beda. Saya bilang cantik belum tentu kalian bilang cantik. Oh, terus X tambah 1 sama dengan 5 juga bukan proposisi. Kenapa? Karena X merupakan variabel yang nilainya dapat berubah-ubah, sehingga akan bernilai benar untuk X sama dengan 4 dan akan bernilai salah kalau X-nya tidak sama dengan 4 atau bukan 4 selain 4. Negasi itu adalah kalimat negatif lawannya. Jadi kalau misalnya kita punya kalimat yang nilainya benar, negasinya pasti nanti nilainya salah gitu. Berapa menit nih? Terus habis itu, jadi kalau awalnya dia benar, kalau dinegasikan nilainya salah. Kalau dari salah jadi benar. Simbolnya negasi itu yang keriting di depan. Itu benar, benar jadi salah, salah jadi benar. Oh ya, kalau negasinya ini simbol di matematika bacanya besar. Yang begini itu besar. Lawannya negasinya berarti kecil sama dengan ada sama dengannya. Jadi kalau kalau di situ dia besar sama dengan berarti lawannya kecil. Tidak pakai sama dengan karena sama dengan sudah dipakai. Terus contoh negasi yang lain, saya punya pernyataan P, saya makan bubur ayam. Negasinya saya tidak benar bahwa saya makan bubur ayam. Boleh juga saya tidak makan bubur ayam. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ada beberapa jenisnya.
Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, bioimplikasi, disjungsi eksklusif. Konjungsi bernilai benar jika keduanya benar, selain itu salah. Disjungsi salah satunya, keduanya salah, dia bernilai salah, yang lain benar. Implikasi jika preposisi pertama bernilai benar dan preposisi kedua bernilai salah, selain itu benar. Semoga Anda mengantuk. Ini kalau matematika tuh enaknya sambil tangan juga kerja. Ini baru perkenalan simbol apa lagi namanya? Istilah-istilah. Biimplikasi itu bernilai benar jika kedua proposisi bernilai sama. Jadi benar-benar nilainya benar, salah-salah nilainya benar. Selain itu benar-salah nilainya salah, salah-benar nilainya salah. Disjungsi eksklusif benar-benar jika kedua proposisi bernilai berbeda. Ini eksklusif. Jadi apa contohnya disjungsi eksklusif? Bernilai benar jika kedua proposisi bernilai berbeda. Kedua proposisi bernilai beda artinya kalau benar dengan salah, benar terus disjungsi eksklusif itu sama jadi disjungsi atau. Ini disjungsi eksklusif itu baru dipakai kalau kita punya misalnya dua pilihan, kita betul-betul hanya memilih satu saja. Memilih satu bernilai benar, memilih salah satu bernilai benar. Kalau memilih keduanya salah, tidak memilih juga salah. Apa itu contohnya? Ini nyari yang pernah belajar deh. Hilang ingatan, sampai 2 minggu yang lalu saya hilang ingatan. Apalagi nih, 1 tahun yang lalu di contohnya pemilihan umum. Jadi kalau presiden 2 calon, A dengan B. Kalau pilih A, dicoblos A, benar. Dicoblos B, benar. Kalau saya coblos dua-duanya, sah atau tidak? Tidak, atau salah, makanya tidak bisa. Terus kalau saya tidak mencoblos dua-duanya, tidak mencoblos satu pun, salah juga, tidak sah juga. Jadi salah satunya pilih-pilih baru. Ini tadi yang konjungsi. Kalau konjungsi itu kata kerjanya, maksudnya kalau di soal, kalau kita ketemu dengan masalah konjungsi, itu dia pakai kata dan. Dia pakai kata sekaligus, dia pakai kata keduanya, dia pakai kata tetapi. Terus bagaimana penilaiannya untuk konjungsi? Kalau dua-duanya benar, selain benar, ada satu saja salahnya, salah. Lebih-lebih kalau 2 salahnya. Kalau dan. Jadi itu ciri khasnya dan. Dua-duanya benar, salah satunya salah. Sama laki-laki. Selalu salah. Terus habis itu P atau Q. Salah satu saja benar, sudah benar. Dua-duanya salah baru salah. Ini benar. Ini ada benarnya, makanya nilai akhirnya benar. Ini juga ada benarnya, maka nilai akhirnya benar. Ini salah dua-duanya, salah. Jika P maka Q atau implikasi. Jika saya makan nasi maka saya kenyang. Jika saya apa lagi? Jika saya belajar maka saya dapat nilai A. Belum tentu. Terus implikasi itu kalau dia benar-benar maka benar. Dia baru salah itu kalau jika B maka P-nya benar, Q-nya salah, maka P maka Q-nya salah. Saya kan tidak bisa menghafal juga dulu waktu kuliah tidak bisa menghafal, jadi cara satu-satunya mengingat itu saya nggak bisa hafal tabelnya keseluruhan. Saya cuma bisa ingat satu baris ciri khasnya masing-masing dan saya cuma bisa ingat dua-duanya benar baru benar, yang lain salah. Kalau atau dua-duanya salah, yang lain pasti benar. Kalau P maka Q, BS, S, yang lain benar. Jadi satu Ji. Jadi sama Ji juga kayak di apalagi dimanapun itu. Jangan cuma hafal semuanya, nggak bisa hafal semuanya. Kalau mau hafal tabel begini, BSD, SBB, tidak ada harapan. Harus diingat ciri khasnya satu saja. Ada namanya converse. Converse itu kalau saya punya dari P maka Q berubah jadi Q maka P. Itu
dia tidak punya nilainya tidak sama dengan implikasi, tapi nilainya inverse. Jadi kalau implikasi BSBB hasil akhirnya kalau dikonverskan dia jadi SBSS. Itu kontraposisi negasi Q maka negasi P. P maka Q ini implikasi yang normal, P maka Q itu yang ekuivalen punya nilai yang sama dengan negasi Q maka negasi P. Ini jadi berapa ini? Oh 20-an nih. Sama inverse juga begitu. Kesimpulannya converse nilainya sama dengan inverse, kontraposisi sama nilainya dengan implikasi. Ini kalimat majemuk yang diimplikasi P jika dan hanya jika Q. Benar jika dan hanya jika benar itu nilainya benar. Baru salah kalau yang di dalamnya dua beda. Kalau salah satunya beda. Jadi contohnya misalnya saya beli tiket pesawat, jika saya membeli tiket pesawat jika dan hanya jika saya diizinkan naik ke pesawat. Saya beli tiket pesawat, terus saya tidak diizinkan naik pesawat, boleh atau tidak? Tidak boleh, itu berarti bagaimana? Saya tidak beli tiket pesawat, tapi saya ngotot mau naik pesawat. Salah orang gila itu namanya. Terus kalau saya tidak beli tiket pesawat, saya tidak bisa naik pesawat, normal atau wajar. Jadi makanya dia benar, salah kalau ada yang beda. Dia harus sama, benar, salah, benar. Disjungsi eksklusif simbolnya kayak begini. Itu tadi yang dibilang, yang betul-betul harus memilih salah satu J baru benar. Kalau memilih dua-duanya atau tidak memilih sama sekali, dia salah. Kalau ini contohnya ini nanya di kerja di tempat tulis, tapi karena kita cuma take video untuk formalitas J, skip. Kalau dalam kelas ini wajib dikerja. Penerapan logika proposisi. Ana tidak bisa naik roller coaster jika tingginya kurang dari 120 cm. Kalau tidak, ia berumur lebih dari 16 tahun. Ini Ana bisa naik. Jadi kalau orang bikin di proposisi dimanapun untuk menyimbolkan matematika, kita simbolkan dulu positifnya. Negatifnya ikut belakangan. Negatifnya ada yang biasa perhatikan adik-adik. P itu kalau misalnya nih, Ana tidak bisa naik roller coaster, langsung dia P simbol untuk Ana tidak bisa naik roller coaster. Padahal sebaiknya pernyataan itu selalu bernilai positif, nanti terakhir P dinegasikan. Tinggi Ana kurang dari 120 cm untuk pernyataan Q, pernyataan R umur Ana lebih dari 16 tahun. Ana tidak bisa naik roller coaster, P ini negasi P ini jadi makanya. Kalau jika tingginya kurang dari 120 cm dan ini ia berumur lebih dari 16 tahun. Kenapa nilainya sini itu R? Oh kalau ada, kalau tidak, sorry. Latihan. Ini latihannya untuk tulis apa lagi namanya? Untuk tulis proposisi dalam sebuah matematika. Terus di logika matematika ada juga namanya tautologi sama kontradiksi, ada kontingensi. Tapi kontingensi kan benar dan salah, rata-rata kesimpulan begitu Ji. Tautologi itu pernyataan yang selalu bernilai benar. Jadi di model apapun PQR-nya kesimpulan akhirnya selalu pasti bernilai benar. Kontradiksi itu selalu bernilai salah. Ini ekuivalensinya. Ini dipakai untuk mengambil kesimpulan. Ini hukum De Morgan. Ini merupakan ekuivalensi logika yang melibatkan implikasi. Kontor. Ini simbol untuk kontor universal. Kontor universal itu artinya untuk kata semua, setiap. Negasinya setiap X, PX itu
semua kuantumnya ada yang tidak PX. Ini kalau terbalik itu sebagian ada atau beberapa untuk kuantum eksistensial. Semua siswa di dalam kelasmu harus memprogramkan mata kuliah kalkulus. Ini simbolnya jadi semua X siswa, PX siswa yang harus memprogramkan mata kuliah kalkulus. Dan seterusnya. Ini penarikan kesimpulan, dia pakai premis. Aturan penarikan kesimpulan ada namanya modus ponens, modus tollens, silogisme. Saya nggak tahu semua ingat jawab TSMA belajar toh? Ponens, tollens, silogisme. Ada disjungsi silogisme, ada penambahan, ada simplifikasi, ada konjungsi. Jadi contoh kasusnya ini satu nomor, satu kasus yang mau dicek kebenaran benar atau tidaknya kesimpulannya. Sore ini tidak cerah dan lebih dingin dari kemarin. Kami akan pergi berenang hanya jika hari ini cerah. Jika kami tidak berenang maka kami akan bersepeda. Jika kami bersepeda maka kami akan tiba di rumah sebelum matahari terbenam. Next. Jadi dia cara kesimpulannya ini artinya kesimpulannya valid. Terima kasih. Teruskan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.